pembelajaran kita, lanjutan dari kemarin tentang risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Syekh, sebagai pedoman, sebagai pegangan bagi kita semua. Jadi kalau yang berbeda paham, mohon maaf, bukan bermaksud mengecilkan, bukan bermaksud menyinggung, ya. Tapi ini adalah untuk kami semua, pedoman kami kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini untuk anak santri kami. Pelajaran kita pada malam hari ini di dalam menerangkan tamasuk, ya, berpegang teguh komitmen Ahlul Jawi, para ulama-ulama, para muslim, ya, dan muslimat tanah Jawa, khususnya Indonesia umumnya, di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan berpedoman kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Wabayan iktidal zuhuril bid'ah, dan pasal ini pun menerangkan awal masuknya, awal dohirnya para ahli bid'ah di Jawi, di negeri, di tanah Jawa. Awal masuknya itu, ya, dan dulu di tanah Jawa ini. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman. Dan pasal ini menerangkan aneka ragam jenis bid'ah yang muncul, yang ada di hadzal zaman, dalam situasi akhir zaman ini. Jadi zaman ini banyak sekali bermunculan para ahli bid'ah, ya. Makanya kita nih, ya, harus punya komitmen tersendiri, ya, berpegang pedoman dengan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, ya. Qad kana muslimul aqtaril al-jawi, dan sesungguhnya qad masuk pada fi'il madhi, qad kana, gitu ya. Di tanda-tanda fi'il madhi itu ada berapa tuh? Tanda fi'il, ya. Wa fi'lu yurofu bil qad wasin wa sawfa wa ta'id ta'nisi sakinati, ya. Karena fi'il madhi di awal oleh qad, ya, ini menunjukkan apa? Tahqiq, ya, menunjukkan sesuatu yang pasti, pedoman, ya. Dapat qad kana, telah pasti ada, gitu ya. Maksudnya kalau kita sembarangan dengan bahasa santri, muslimul aqtaril jawi, orang-orang muslim al-aqtaril jawi bil ajmatis salafatil khawliyah, orang-orang muslim di tanah Jawa, ya. Mereka punya suatu kepastian, punya tahqiq, ya, berpegang teguh, tamassuku, mereka tamasuk pada zaman-zaman salaful khawliyah dalam rangka mengikuti pendapat-pendapat, metode-metode, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaful khawliyah, para salaf yang terdahulu. Jadi terdahulu pegangannya tuh para ulama salaf. Makanya ada salaf, ada khalaf, ya. Kalau ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu, ulama khalaf itu adalah ulama-ulama yang sekarang. Apa? Muttafaqun al-ara wal mazhab. Di mana? Kenapa, ya, orang-orang Jawa ini berpegang teguh kepada para ulama-ulama salaf al-khawliyah, ulama salaf terdahulu? Karena, ya, pendapat, ajaran-ajaran para ulama-ulama salaf terdahulu itu
ya ternyata cocok, yang ternyata ittifaq sesuai dengan pendapat para mazhab. Itu ya, wal mazhab ini pendapat para mazhab. Nah, siapa mazhab kita itu? Ada 4 ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Ini ya, yang pedomannya, arahannya itu ya kepada 4 mazhab, dan salah satu di antara mazhab itu harus dipegang. Salah satunya, kita kebanyakan adalah Ahmad bin Idris, ini Imam Syafi'i ya, pegangan kita tuh ya. Bagaimana Imam Malik? Kan berpegang kepada Imam Malik nggak masalah ya, karena 4 mazhab ini adalah mereka yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini 4 mazhab itu, Imam Malik Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Hambali ya, semuanya juga itu Ahlus Sunnah. Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah para sahabat. Apa yang disunahkan oleh baginda Nabi diikuti, dan apa yang disunahkan oleh para sahabat pun ikuti. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, perhatikan, sholat taraweh diadakannya 20 rakaat plus witir. Sedangkan di masa baginda Nabi sholat taraweh itu 8 rakaat ya, 8 rakaat bahkan plus gitu. Tapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab berapa tadi? 20. Nah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i ya tidak membantah tentang hal ini. Kenapa? Karena ada di antara para sahabat Nabi itu menunaikan sholat taraweh 20 rakaat. Ya, ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya. Barang siapa yang menentang salah satu di antara sahabat Nabi, ini dia telah tergelincir dari firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi telah menentang apa? Dalam hadis sahih ya, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di." Ya, Abdu bin Nawajib ya. Nah, wajib kalian itu mengikuti sunnahku, dan kalian pun wajib mengikuti khulafai rasyidin ya, ini sesudah khulafai rasyidin di antaranya 4 sahabat dan pengikutnya, para tabi'in ya. Apa bagi Nabi bilang terakhir? Gigitlah ya, gigitlah oleh kalian itu sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin tadi itu dengan gigi geraham kalian ya, gigitnya dengan gigi geraham, jangan digigit dengan gigi depan, karena kalau digigit dengan gigi depan ditarik sedikit lepas, kendor sedikit lepas, kesenggol sama orang sedikit loh. Tapi kalau digigitnya dengan gigi geraham, gigi geraham di paling dalam ya, nah, ditarik udah buru-buru lepas, jauh untuk lepas. Dari apa? Dari sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Gigitnya makin harus kuat ya. Itu untuk kalian nih pedoman. Jadi nggak ada godaan macam apapun ya, biarkan saja ya. Kita nggak boleh membenci mereka, nggak boleh ya, nggak boleh ada hati yang nggak baik kepada mereka. Itu bukan ajaran Islam ya. Ajaran agama Nabi, ajaran sunnah Nabi, ajaran para ulama-ulama yang soleh itu, kita semuanya adalah saudara, kita semuanya adalah keluarga, saling menghargai, saling menghormati, saling cintai. Gak boleh dalam hati itu ada rasa dengki ya, gak boleh menyatakan si fulan itu salah gitu ya, kecuali sudah jelas-jelas kesalahannya di bidang pendapatnya atau metode atau mazhabnya tadi itu. Itu gak boleh, biarin saja. Yang penting kita gigit udah
dengan di rahang kita sangat kuat, pegangan kita itu. Kenapa? Ya, kenapa cocok pendapat-pendapatnya? Ya, para ulama-ulama Al-Qur'an Jawi tanah Jawa ini, ya, sesuai dengan pendapat para mazhab tadi itu. Ya. Nah ini karena fakulum bil fikhi, ya, di mana fikih mereka itu pendapat pedomannya, ajaran fikihnya para ulama-ulama kita itu di tanah Jawa tadi ala mazhabin nafsi, ya, ala mazhabin nafsi, jadi mazhabil Imam Muhammad bin Idris. Kalau ilmu fikih yang diajarkan, ya, yang diajarkan pedomannya adalah mazhabuna imamuna Syafi'i. Ini ahli Jawa, tanah Jawa, orang Indonesia berpegang teguhnya pada situ. Ya, pedomannya. Doman kita benar-benar paham tuh. Ya, kita belum paham betul tentang imamuna Syafi'i karena kita taklid, kita nggak tahu ilmunya. Jangan pindah dulu kepada mazhab yang lain, gitu ya. Jangan pindah dulu kepada mazhab yang lain, kecuali kalau kita itu sudah full, sudah tamam mengerti betul tentang apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Silakan, boleh saja pindah ke Imam Hanafi, silakan, ya. Pindah lagi ke Imam Hambali, silakan, tapi harus sudah mantap. Seperti kalian ngaji Iqra nih, belajar Al-Quran di sini di Masrahul Iman. Mestinya kalian kalau belum mantap tentang Al-Qurannya, belum mantap, belum hebat ilmu tajwidnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya dari sini, hendaknya jangan pindah dulu, ya, bukan mantap dulu. Bukan larangan, ya, tapi boleh saja kalian pindah. Ya, dari sini umpamanya pesantren kemana silakan, ya, asal yang sama gitu, kita tuh sama, ya, pesantren mana boleh silakan. Nah, hanya sebuah pedoman saja, ya. Nah, tadi kita kepada mazhab itu ajaran mazhab Syafi'i diajarkan para ulama-ulama kita, ulama salaf maupun khalaf itu. Ini pegangan mazhabnya, ilmu fikihnya adalah mazhab Muhammad bin Idris, yaitu Imamuna Syafi'i. Yang fikihnya itu pedoman. Wafi usuluddin, dan tentang usul din pokok agama, landasan agama, asas agama, ilmu tauhid tentang akidah ala mazhabil Imami Abil Hasan Asy'ari, ya, tentang tauhidnya berpedomannya para ulama tanah Jawa itu adalah Abil Hasan Abil Hasan Imam Asy'ari, ya, Imam Asy'ari itu pedoman akidahnya, ya, usuluddinnya wujud, penggambak mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayat, ya. Maka kalau kita pelajari lagi, ya, ilmu tauhid tentang sifat Allah itu, ya, dan sifat mustahilnya, sifat jaiznya, ya, sifat bagaimana percaya kepada para malaikat, ya, kemudian kepada para nabi, sifat-sifatnya, ya, harus dipegang itu akidahnya. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pedomannya, ya, akidah tauhidnya, keimanannya, keyakinannya, landasan agamanya. Wa fi tasawufi, para ulama kita tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu akhlak itu ala mazhabil Imam Ghazali wa Imam Abi Hasan Asy'ari, ya. Imam tasawufnya mengikuti ajaran Abil Hasan Asy'ari dan mengikuti ajaran Abu Hamid Al-Ghazali, ya.
tasawufnya kita pelajari. Nanti beda saja. Nah, ini landasan utamanya. Tidak ada berapa, ada fikih, ada akidah, ada tasawuf. Tasawuf itu 3 ilmu yang wajib dipelajari. Toh, 3 ilmu yang wajib dipelajari hukumnya fardu ain. 3, ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak alias ilmu tasawuf. Apa gunanya ilmu tauhid? Sebagai landasan kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus ya, itu wajib dipelajari. Yang kedua ilmu fiqih. Apa ilmu fiqih? Untuk mengenal tata cara kita beribadah kepada Allah. Ya, setelah yakin, setelah percaya Tuhan yang adalah Allah, maka dia belajar bagaimana caranya beribadah kepada Allah dan mengetahui tentang hukum halal haram, wajib, sunnah, syubhat, makruh, mubah. Ya, itu belajarnya di ilmu fiqih. Ibadah tanpa ilmu fikih, ibadah tanpa ilmunya, khawatir yang rusaknya jauh lebih banyak dibandingkan yang baiknya. Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu ilmunya bagaimana ini. Itu tuh ya, di perjalanan kita nggak tahu bagaimana caranya ibadah. Berarti kan, ya. Di pergaulan bagaimana kita nggak tahu bagaimana caranya ibadah, hukumnya bagaimana itu nggak tahu. Makanya 3 wajib fikih, ilmu fikih, ilmu hukum, mempelajari tentang bagaimana tata cara beribadah dan mengenai hukum-hukum tertentu, itu hukumnya wajib. Ilmu apa lagi? Ya, ilmu tasawuf yaitu ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu wajib hukumnya. Kenapa? Setelah dia tahu Tuhannya Allah, setelah tahu bagaimana hukum-hukum tata cara beribadah, sehingga dia tahu adabnya terhadap Allah. Ya, dia tahu adabnya terhadap sesama makhluk, punya adab, punya akhlak, punya rasa. Sekarang saya tanya, jawab. Kami nyantai sambil ngopi nggak mau, ngopi. Nggak usah bikin ngopi. Kalau nggak kopi susu. Saya contohin. Ya. Kalau pengen jadi contoh harus pandai memberi contoh, gitu, ya. Ngopi, saya juga ngopi. Saya tanya, kalau kalian dalam keadaan sholat, bagaimana rasanya? Apa yang kalian rasakan? Coba. Kalian dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, sholat tadi itu, apa yang kalian rasakan? Rasanya capek. Ya. Rasanya enggak. Coba perhatikan, ya. Itu ajaran tasawuf, ya. Ajaran akhlak harus merasakan dalam keadaan sujud itu kita sujud, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya tatkala kita sujud di hadapan Allah. Perhatikan tuh. Makanya dikasih bacaan tasbih yang sunnah. Tasbih 3 kali kita baca minimal 1. Baca yang nikmat, baca yang sejuk, baca yang nyaman, baca yang syahdu, ya, karena kita sedang sujud di hadapan Allah. Bagaimana caranya sujud? Fikih yang ngajarin. Harus bagaimana? Terpenuhi 7 anggota sujud. Perhatikan, ya. Nah, apa?
Apa dulu nih yang sujud nih? Dengkul. Ya, jadi itu tapak kaki nih, ya, bukan kaki jari, kaki. Harus dia itu sama ya, rata gitu. Nah, jangan ada yang terangkat satu. Kalau telapak kakinya terangkat satu dalam keadaan sujud, batal sujudnya. Ya, itu yang diangkat kaki. Ya, kayak anjing kencing. Anjing kencing gitu kan ya, kakinya diangkat sebelah. Nah, baru kemudian lutut, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan juga jidat kita nih, ya, jidat kita termasuk hidung, datang yang ininya. Ini kata ulama sunnah nih ya, hidung sunnah, ini wajib. Makanya kalau sholat tuh kopiahnya agak diangkat sedikit, ya. Jangan terhalang tuh jidat kita dengan necis peci. Wah, necis pecinya. Udah gitu ada gambar namanya, gambar goloknya. Ya, nggak apa-apa begitu bisa. Ya, yang penting nanti di saat sholatnya itu, ya, ngerapihinnya. Ketika sedang sholat mau sujud baru diginiin, makruh. Berulang kali menjadi batal. Ya, ada orang makanya kalau pakai peci supaya menjaga rambut bagi laki-laki itu jangan sampai terhalang di saat dia sujud. Kalau mau sujud begini lah. Ya, perlu kayak ada pakai peci itu kalau ada sholat. Kecuali ya nggak apa-apa kalau pakai peci, asal jangan ada yang menghalangi. Pakai udeng tau pakai udeng. Soban itu posisi. Ya, buat keban Vespa. Ya, itu bagaimana sujudnya itu orang. Coba perhatikan. Begitu dia sujud ganjel. Ya, nah, sederhana aja. Boleh kita pakai ini, ya, sunnah ya, tapi sederhana saja. Jangan di saat sujud jadi menghalangi gitu ya. Itu fikih itu. Harus wajib makanya ya dipelajari. Nah tadi kalau masalah tasawufnya itu kita berpegang kepada Imam Ghazali, Ahmad Ghazali dan Abdul Hasan Asy'ari. Nah ini summa bahwa kemudian ya innahu bahwasanya hal tersebut di atas itu munculnya hal-hal tadi itu apa ini? Hadasun fi ami alfin wa salasimi'atin wa salasina, ya. Itu muncul hal yang di atas tadi itu pada tahun 1330 di negeri kita, di Indonesia. Itu muncul pada tahun mulai tentu yang banyak aneka ragam anwa'il mubtadi'ina, aneka ragam bid'ah, aneka ragam bentuk-bentuk paham agama Islam. Ya banyak sekali itu bermunculan ya. Kita tahu apa di Indonesia berkembangnya munculnya itu pada tahun 1330 menurut keterangan ini. Ya pada dari dulu itu sudah 18-an, di tahun 18-an sudah ada. Ya, akan tetapi belum sebanyak seperti sekarang. Kalau zaman dulu disabdakan oleh baginda Nabi, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan dulu. Kalau sekarang ini sudah ratusan, ya, sudah ratusan umat Islam ini terpecahnya menjadi ya banyak sekali. Itu ya, teman-teman yang perhatikan di pedoman kita. Kita pegang itu aja teman-teman. Ya. Jadi golongan ansar mutanawiyah ya, golongan-golongan yang aneka ragam itu sudah banyak sekali ya, yang tidak sesuai ya, dengan mazhabuna, dengan empat mazhab tadi, dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ada waqwalun mutadharibah wa rijalun mutajadzibah, dan banyak ya kaul-kaul ya, yang dimana
apa namanya, bertentangan kalau tadi itu, ya, dan kemudian di jalur muntajar riba itu ya banyak sekali pendapat orang-orang yang hanya bermujadalah, ya. Mereka itu gemar bermujadalah saja itu, kita mujadalah ya. Nah, pada akhirnya yang timbul nanti dengan adanya ini, nah, sehingga firqah itu ya begitu banyak. Nah, para rekan aja yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Paminum di antara para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama kita, salafiyuna qa'imuna ala ma'alaihi, ya, aslabuhum minat tamadhubi bil mazhabil muayyinah, ya, muayyin, ya. Di antara para ulama-ulama tadi, ya, di Jawa ini ada para ulama-ulama salaf yang mereka berpegang teguh, yang qa'imuna, mereka berdiri berpegang teguh ala ma'alaihi, terhadap apa, ya, alaihi yang telah disepakati, dipegang, diteguhkan oleh mereka, komitmen aslafuhum oleh para ulama-ulama salaf mereka, ya, dari mazhab-mazhab bil mazhabil muayyin, dengan salah satu mazhab yang tertentu, yang jelas, ya, berpegang kepada salah satu mazhab yang jelas. Para ulama tanah Jawa ya tetap berpegang teguh, komitmen dia berdiri tegak, ada apa nggak ada masalah apapun, tetap berpegang teguh kepada salah satu mazhab yang tadi telah disebutkan. Nggak goyah, ya, nggak goyah. Laksana apa? Ya, laksana haram berdiri tegak, ya, disiram hujan nggak masalah, diterik matahari tidak masalah, diterjang badai, terjang ombak setiap hari agak masalah, tetap itu, ya, mau ada apa kayak orang bilang bagaimana kayak tetap pegangan teguhnya adalah satu mazhab, yaitu imamuna Syafi'i. Ya, pegangannya itu aja toh. Silakan kalian mau belajar ilmu pengetahuan di mana saja boleh, silakan, kepada siapapun boleh, sekedar ilmu pengetahuan, tapi pegangan fikihnya, pegangan usuluddinnya, pegangan tasawufnya harus satu, harus sudah pakem, ya, seperti yang barusan kita baca dan diajarkan oleh para ulama tanah Jawa. Silakan mau belajar nggak apa-apa, belajar pengetahuan, mau belajar bahasa Arab silakan sama mereka, mau belajar bahasa Inggris silakan kepada mereka, ya, tapi di sini harus teguh dan nggak mempan, ya, diajak bagaimana aja, apa-apa. Ya, ini berpegang teguh pada salah satu mazhab ya, tertentu, ya, kita Ahlussunnah itu kita di sini adalah Imam Syafi'i. Wa tamassuki bil kutubil mutabarrah al mutadawulah, ya, kemudian berpegang teguh pada kitab-kitab, ya, kepada kitab-kitab yang sudah muktabarah, ya, yang di dalamnya sudah banyak dalil-dalil, ya, sudah ada di situ kitabnya, karangan para ulama-ulama kita, ya, ulama-ulama salaf soleh. Udah karangan itu udah di dulu tuh, ya, jangan sampai nanti kalian beli kitab, kalian bisa belajar kitab, kalian beli buku terjemah, ada bacaan di situ, sudah hasil tangan mereka, ya, hasil tangan yang berbeda dengan kitab-kitab karya para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, itu ya. Itu kan kamu di HP, saya punya HP, ya, HP, ya, Google, itu jawabannya begini, ya, kita nggak tahu apa-apa. Ya, beli buku banyak di Wikipedia dan toko-toko buku lainnya tuh,
ya itu sudah banyak karya-karya mereka. Kalau kalian umroh, kalian berangkat umroh, bahkan kalian menunaikan ibadah haji saudara kita yang berangkat, besok begitu mau pulang dapat buku dari mereka, buku dikasihkan begini gratis, dikasih roti dan minum, ya roti minum buku gratis. Haji Indonesia mabrur, ya mabrur Haji Indonesia, kasih buku. Isinya apa? Karya mereka. Ini karya mereka. Ada karya mereka semuanya. Sekali lagi ini buat kita, ya bukan buat mereka, tapi ini buat kita. Pegangan kita nih. Baca. Lo dibaca bisa bukunya. Ya, sedikit kalian sudah kalah tuh. Yang mereka bisa menciptakan buku, ngarang kitab buku juga banyak sekali disebar. Ya, kita ini kagak, ya pegang begitu. Kita sudah mutabar, yang sudah jelas. Wa mahabbati alil baiti wal auliya was sholihin. Pegangannya lagi cinta kepada ahlul bait, cinta kepada zuriyah Nabi ahlul bait. Gitu. Ya, yang sekarang banyaknya di Yaman. Ya, banyakannya di negeri Yaman karena ahlul bait itu. Bahkan pada datang ke Indonesia yang betul-betul mereka itu ahlul bait zuriyah, ya, keturunan baginda Nabi. Orang bilang, apakah sekarang masih ada keturunan Nabi? Ya, orang bilang kita ada yang bertanya, ada nggak masih keturunan Nabi? Ada. Itu jawabnya. Kenapa? Rasulullah bilang nanti akan keluar, akan terlahir, ya, seorang hamba Allah yang mereka disebutnya adalah Imamul Mahdi. Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah zuriyahku dari binti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bilang tidak ada? Ya, yang bilang tidak ada jelas. Dia cinta kepada ahlul bait. Kita cinta ahlul bait. Itu pedoman. Ya, kalau yang cinta ahlul bait itu berarti wah, sono. Itu ya. Tepat bukan 515. Tahu? Masalah iman kan tempat orang yang menelusuri perjalanan keimanan kepada Allah. Masalah iman. Betul ya? Oh gitu. Wal auliyai dan cinta mereka itu kepada para aulia Allah wassolihin dan kepada orang-orang soleh. Ya, anak soleh. Cinta kepada para aulia Allah, ya, wasolin para ulama-ulama yang soleh, orang yang baik, orang-orang yang baik. Kita berteman sama orang-orang baik. Orang soleh itu orang yang memberikan kemaslahatan, ya, orang-orang baik. Apanya, bicaranya baik, sikapnya baik, perbuatannya baik, ibadahnya baik, pergaulannya baik. Hubungan kepada Allahnya baik, hubungan kepada sesama makhluknya baik. Wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan. Ya. Ulama-ulama kita itu adalah orang yang ngal keberkahan. Ya. Yang tabarruk mengambil keberkahan kepada para aulia, ya, kepada para ahlul bait, kepada orang-orang soleh. Ahya'an ketika mereka masih hidup, wa amwatan dan ketika sudah mati. Ya, tetap tabarruk mengambil keberkahan. Boleh. Ya, ini kita pedomannya. Kalau itu nggak ada karena tabarruk itu nggak ada, nggak boleh. Ya, berarti bukan tuh. Ada. Berziaratil kubur dan ziarah kubur. Ziarah kubur. Wa talqinul mayit dan talqin mayit. Dan talqin ada dua talqin. Ada kalian di saat masih hidup baca ditalqinin. Kalian talqin kepada guru kalian dengan membaca 2 kalimat syahadat. Itu talqin namanya. Ya. Kalau bahasa lainnya disebutnya dibaiat. Dibaiat atau
ditalqin baca 2 kalimat syahadat. Nabi bilang, perbaharuilah iman kalian itu bila ilaha illallah dengan 2 kalimat syahadat dengan kalimat tauhid. Perbaharui ya, caranya taubat dulu, dibimbing tuh kalian tuh ya, kalau kalian sudah ketemu dengan mursyidnya ya. Itu yang pertama, ditalqin orang masih hidup. Yang kedua, orang yang mau mati dalam keadaan syakaratul maut ya, itu ditalqin. Nah, Pak nyebut kalau dulu ya bedanya. Mak nyebut apa yang disebut? Yang disebutnya adalah la ilaha illallah. Ditalqin. Ya, ditalqin. La ilaha illallah itu sebutan terakhirnya. Udah jangan ngajakin ngomong lagi tuh. Kalau orang itu sudah kondisinya apa? Sekarang udah mau mati, jangan ngajakin ngomong lagi. Akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dakhala jannah. Dia masuk surga. enggak, diampuni dosanya oleh Allah. Nih, talqin yang selanjutnya, orang yang mati tadi ini orang yang sudah mati, yang sudah dikubur ya, dibacakan doa di situ, didoakan semuanya. Karena orang yang sudah mati itu mendengar dan melihat siapa yang berada di atasnya. Dia mendengar apa yang dibicarakannya. Ya, ada kuburan tuh. Makanya kan pertama itu sebagian hadis lain mengatakan malaikat itu akan datang ya kalau ahli keluarga, ahli kubur tadi itu sudah melangkah 7 langkah. Lu tungguin tuh, lu tidur suruh gitu. Gitu ya. Ini baca kata ini bacakan doa di situ ya, berdoa, zikir, berdoa kepada yang sudah mati tadi, barusan dikubur. Wasodaqati anhu, dan bersedekah terhadap untuk si mayit, bersedekah untuk si mayit berupa baca zikir, baca baca sholawat, baca Al-Quran ya, dan sedekah dengan materi ya, dengan sedekah dengan materi ya, disediakan, diniatkan sama dia ya, agar kedua orang tuanya atau si mayit itu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Ini pedomannya. Kalau kita nggak ada, nggak mau begitu, berarti keluar ya, bukan berarti itu ya, bukan dari Ahlus Sunnah wal wa idqadi syafaati, dan beriktikad ya adanya syafaat alias pertolongan, wa naf'i doa, dan adanya kemanfaatan doa itu untuk orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati, ataupun dari orang yang sudah mati mendoakan kita. Wa tawassul, dan tawassul ya, wa ghairi zalik, dan selain daripada itu semuanya ya, jadi mahabbah alil bait ya, cinta pada para aulia, cinta pada orang-orang yang baik, orang yang soleh ya. Kemudian tabarruk ya, mengambil tabarruk kepada mereka, pada para aulia tadi, para ulama-ulama itu, bagi masih hidup atau sudah mati, dan ziarah kubur, talqin, sedekah untuk mayit, itikad adanya syafaat dari mereka itu, dan manfaatnya doa dan tawassul kepada orang-orang soleh, tawassul kepada anbiya, tawassul kepada aulia, tawassul kepada ulama-ulama soleh. Selain daripada itu, apabila tidak ada ya, ini dinyatakan bid'ah, berarti sudah keluar dari kita, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan lagi ajaran para ulama salaf soleh. Gitu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.